بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة أو كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله Nabi kita Muhammad SAW As-Sadiqul Masduq, sosok Nabi yang jujur dan dibenarkan. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sosok Nabi yang tidak pernah berbicara hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dalam banyak riwayatnya menghabarkan kepada kita akan terjadinya ragam fitnah yang menimpa kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang hidup di akhir zaman menjelang datangnya kiamat. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا." Beliau bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, melainkan hak wajib atas dia, atas dirinya,
menunjukkan kepada umatnya perkara kebaikan yang dia tahu untuk mereka. Dan memberi peringatan, memberi inzar kepada kaumnya, kepada umatnya tentang kejelekan, keburukan yang dia tahu untuk mereka. Dan sesungguhnya umat kalian ini, umat Islam, dijadikan afiyahnya di bagian awal umat ini. Afiyah dari berbagai macam fitnah. Afiyah dari berbagai macam kerusakan-kerusakan, keburukan-keburukan. Di bagian awalnya. Generasi awal umat ini. Banyak kebaikan. Banyak afiyah. Selamat dari berbagai macam fitnah. Berbagai macam bala. Berbagai macam mihan. وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. Dan akan menimpa akhir umat ini berbagai macam bala dan berbagai macam perkara-perkara yang kamu ingkari di bagian akhirnya. Generasi akhir umat ini akan menimpa mereka berbagai macam bala, fitnah, cobaan, ujian, malapetaka, dan berbagai macam perkara yang kamu ingkari. Wa taji'u fitnatun fayuraqiqu ba'daha ba'da. Datang fitnah. Sebagiannya membikin rapuh, membikin tipis sebagian yang lain. Maknanya li'idhami ma ba'dah. Fitnahnya datang bertubi-tubi, datang silih berganti. Sebagiannya membuat fitnah yang lain jadi kecil, jadi rapuh, jadi ringan. Dikarenakan yang setelahnya lebih besar, lebih mengerikan. Ya, yusayyiru ba'daha ba'dan raqiqa ay khafifa li'idhami ma ba'daha. Sebagian fitnah membuat fitnah yang lain menjadi ringan, kecil, rapuh. Dikarenakan yang datang setelahnya lebih besar, lebih dahsyat, lebih mengerikan. Datang silih berganti, semakin lama semakin besar, semakin deras, semakin dahsyat, sehingga yang telah lampau terasa ringan. Wa taji'ul fitnah, dan muncul lagi fitnah yang lain. Fayaqulul mu'minu hadhihi muhlikati. Maka seorang mukmin mengatakan, inilah waktu kebinasaanku. Inilah waktu kebinasaanku. Tsumatan kasyif. Namun kemudian tersibak fitnah itu. Wa taji'ul fitnah, lalu muncul fitnah berikutnya lagi. Fayaqulul mu'min hadhihi. Maka berkata sang mukmin, inilah. Saatnya, waktunya aku binasa. Li syiddatil fitan. Dia berbicara demikian dikarenakan kerasnya fitnah itu. Derasnya fitnah itu. Besarnya fitnah itu. Mencekamnya fitnah itu. Dia merasa binasa. Ini menimpa akhir umat ini. Kita sekarang ini berada di masa-masa akhir. Masuk dalam kategori masa-masa akhir. Dikarenakan jauhnya kita dari masa nubuwah. Jauhnya kita dari masa salafun salih. Dan yang kedua dikarenakan banyak sekali alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat telah disaksikan, telah keluar. Tinggal menunggu dan menanti tanda besar kiamat menjelang kiamat. Maka era kita era fitnah,
era dan zaman di mana banyak di dalamnya berbagai macam fitnah-fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat, di mana-mana. Fitnah syubhat berbagai macam, paham-paham kufur, fikrah-fikrah kufur, berbagai macam praktek-praktek kesyirikan-kesyirikan. Jangan tanya terkait dengan kebid'ahan, paham-paham radikal, akidah-akidah yang sesat, menyesatkan, manhaj yang menyimpang, amaliyah bid'ah, ritual bid'ah. Begitu banyak. Termasuk syubhat, fitnah al-iftiraq, fitnah perpecahan yang ada pada umat ini. Munculnya berbagai macam al-firaq ad-dhallah, kelompok-kelompok yang sesat, yang diberitakan oleh beliau SAW pada hadis tentang perpecahan umat ini. Fitnah al-a'immatul mudhillun, termasuk fitnah syubhat, fitnahnya para tokoh-tokoh penyesat umat. Dan ini yang paling sangat-sangat dikhawatirkan menimpa umat ini. Dari Thauban, semoga Allah meridainya, beliau meriwayatkan, kata beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu ala ummati a'immatan mudhillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan akan menimpa umatku adalah para a'immah penyesat umat, baik yang ditaati atau yang diikuti atau yang dianggap saleh, abid. Padahal enggak demikian. Penyesat umat. Rakam ikhtilaf, berbagai macam ikhtilafat pada umat ini. Dan berbagai macam rakam fitnah yang lain yang berkaitan tentang syubhat. Wahakadha fitnah syahwat, hadits wala haraj. Bertebaran di mana-mana, kefasikan, kefajiran, kemaksiatan. Fitnah dunia yang menyimpangkan pelakunya. Fitnah zi'amah, riyasa, kedudukan, jabatan, posisi dalam dunia atau dalam dakwah yang menyesatkan orangnya. Fitnah wanita, fitnah anak-anak, fitnah harta benda. Berbagai macam fitnah syahwat di era sekarang ini. Ikhwan fillah azakumullah. Terkadang muncul dan datang sebuah fitnah. Namun fitnahnya ringan. Fitnahnya mudah dikenali. Tidak hanya para ulama ahlul ilmi yang bisa mengenali fitnah itu. Bahkan dari kalangan tulabul ilmi, para pencari ilmu, bahkan muslimin secara umum mengenali hadhihi fitnah. Ini adalah perkara fitnah. Sehingga mereka meninggalkannya, dia menjauhinya. Nampak jelas bagi mereka semua nurul haq, cahaya kebenaran. Mudah bagi mereka mengenali fitnah itu, syubhat itu, syahwat itu. Lidhuhuriha, dikarenakan nampak jelas gamblang. Wa khifatuha, dikarenakan sangat ringan dan tak berbekas. Namun seringkalinya kaum muslimin ditimpa berbagai macam al-fitan al-azimah, al-ammah, al-mudlahimmah, fitnah besar, fitnah yang merata, fitnah yang dahsyat, mencekam,
fitnah-fitnah yang mustabihah, tersamarkan padanya antara yang hak dengan yang batil. Dan ini yang sering terjadi. Fitnah yang begitu besar. Fitnah begitu dahsyat. Fitnah yang begitu mencekam. Fitnah yang samar, yang gelap. Seperti dikhabarkan Nabi kita Muhammad SAW dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitana ka qita'il laylil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira." أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا. Hendaklah kalian bergegas, bersegera mengerjakan amal-amal kebajikan, amal-amal saleh sebelum muncul fitan. Disebutkan dalam bentuk jamak, fitanun likasratiha. Sangat banyak fitnah. Disebutkan dalam bentuk isim nakirah. Dikarenakan dia perkara yang tidak jelas. Dikatakan kaqita'il lailil muzlim. Seperti potongan-potongan malam yang gelap. Qit'atun qit'ah menunjukkan fitnah itu datang silih berganti. Muncul fitnah, hilang, datang fitnah berikutnya lagi, dan kasyif, muncul berikutnya lagi, tersibak, qita'. Seperti potongan-potongan malam yang gelap. Dikarenakan samarnya, gelapnya fitnah. Hampir semua pihak, semua orang tidak mampu untuk mengenalinya, mengetahuinya, mengidentifikasi fitnah tersebut. Digambarkan kayak potongan-potongan malam. Semakin malam semakin gelap, semakin malam semakin mencekam. Wahakadha fitnah tatazayad. Fitnah itu semakin bertambah, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin samar. Semakin lama semakin gelap. Tersamarkan padanya nurul haq, cahaya kebenaran. Karena gelapnya dikatakan samarnya. Pagi hari orang mukmin, sorenya kafir, atau sorenya mukmin, paginya kafir. Banyak memakan korban, banyak orang gampang berubah, gampang menyimpang. Bahkan hitungan setengah hari, pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, paginya kafir. Dahsyatnya fitnah. Beliau mengatakan dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit materi dunia. Terkadang dan seringkalinya muncul fitnah yang semacam ini. Sedikit sekali yang mampu mengenali ini hakun, ini batil. Tersamarkan di dalamnya shawab, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Bahkan sampai pada tingkat mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Bahkan beliau memberitakan sallallahu alaihi wasallam akan terjadinya atau akan munculnya sanawatun khadda'ah, tahun-tahun yang menipu, semua serba jungkir balik. Yang amin, yang terpercaya dikatakan khain, yang khain dikatakan amin, terpercaya, yang jujur dikatakan kadzdzab, yang kadzdzab dikatakan jujur. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan berbicara tentang bab itu orang-orang ruwaibidah.
Orang yang nggak memiliki modal, tidak memiliki rasul mal, bicara masalah keumatan. Disebutkan dalam sebagian riwayat, as-safih yatakallam fi amril ammah, orang yang bodoh, orang yang goblok dan memiliki ilmu, bicara masalah keumatan. Lafaz yang lain, at-tafih, orang yang nggak muktabar, yang nggak dianggap, yang nggak ditoleh, bicara masalah keumatan. Orang-orang yang nggak punya kompetensi padanya. Lafaz yang lain, al-fuwaisiq, fasik rendahan, murahan, bicara masalah keumatan. Ar-Ruwaibidah. Ikhwan fillah azakumullah, di kondisi yang semacam ini barakallahu fikum, al-haq tersamarkan. Cahaya hak tersamarkan. Banyak kabut yang menutupinya. Kabut syubhat, kabut syahwat. Banyak kegelapan-kegelapan yang menghalangi cahaya kebenaran tadi. Zulmatul batil, kegelapan kebatilan. Zulmatul fitan, kegelapan berbagai macam ragam fitnah. Sehingga al-haq enggak nampak. Al-haq tersamarkan. Dalam kondisi yang semacam ini, khonafidina azakumullah, akan muncul berbagai macam pandangan-pandangan berbagai macam pihak untuk mengklaim kebenaran. Menyampaikan tolak ukur mizan sebuah kebenaran. Ikhwanu fillah azakumullah. Rata-rata yang terjadi di era fitnah besar semacam itu, mizannya, tolak ukurnya, timbangan-timbangan masyarakat dalam mengenali hak atau batil, rata-rata nggak sesuai dengan hak yang diharapkan dalam Islam. Sebagian mereka menggunakan mizan tolak ukur kebenaran ialah firqatuhu wa ta'ifatuhu wa hizbuh. Golongan dia, kelompoknya dia, hizibnya dia. Ini menimpa muta'assibatul ahzab. Orang-orang yang fanatik golongan, fanatik kelompok, fanatik hizib. Merasa bahwa hizbuhu, ta'ifatuhu, firqatuhu hiya shawab. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizib merasa bangga, merasa senang dengan apa yang ada pada mereka. Tolak ukurnya ini. Barakallahu fikum. Padahal dalam Islam tidak ada hizbiyah, tidak ada asabiyah ta'ifiyah, tidak ada asabiyah qabiliyah. Fanatisme golongan tidak ada, fanatisme kelompok tidak ada, fanatisme kepartaian tidak ada, fanatisme keorganisasian tidak ada. Dikarenakan itu merupakan sifatul musyrikin. Ayat yang saya bacakan di atas itu berkaitan dengan kaum musyrikin dan dilarang seperti mereka. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kamu jangan seperti orang-orang musyrik dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka bersyiah, syiah ay firaqan wa ahzaba, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, berpartai-partai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing hizib
bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ditolak mizan ini, itu mizannya kaum musyrikin, itu mizannya ahlul bid'ah wal ahwa. Sebagian mereka tolak ukurnya ialah askhasuhum, individu-individu, tokoh-tokoh yang mereka kagumi. Asabiyatul askhas, fanatisme perorangan, fanatisme tokoh. Sendika dawuh dengan satu orang ini. Dan dia bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imma seorang syekh, seorang alim, imma seorang abid saleh, wa imma seorang yang matbu' yang diikuti atau mutain taati. Sendika dawuh, sami'na wa sadaqna, sami'na wa ata'na secara mutlak terkait dengan satu orang. Kalau bahasanya orang kita, opo jare kiai, opo jare ustaz, opo jare syekh, opo jare fulan. Apa kata syekh, apa kata alim, apa kata kiai, apa kata ustaz, apa kata fulan, apa kata allan. Sampai pada tingkat bahkan fanatisme buta kepadanya. Takut buta kepadanya. Tanpa dia sadari memposisikan fulan wa allan sebagai sosok nabi. Seakan-akan semua ucapannya, arahan dan bimbingannya wahyu ilahi. Ini penyakitnya ahlul kitab, namanya takdisul askhas, kultus individu. Ini dikecam dalam Islam. Sama dengan menjadikan orang tadi sebagai tandingan Allah Jalla wa'ala. Rabb selain Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala memberitakan tentang ahlul kitab. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka ahlul kitab, orang-orang non, menjadikan ulama-ulama mereka, rahib-rahib ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim yang dahulunya masih non, lalu kemudian masuk Islam sebagai sahabiyun jalil, ketika mendengarkan Rasul membacakan ayat ini mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kok dikatakan menjadikan ahbar dan ruhban sebagai Tuhan Allah Jalla wa'ala. Rabb yang ada. Belum mengatakan, bukankah mereka menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan, kamu taati. Dikatakan, betul ya Rasulullah. Fatilka ibadatuhu. Itu bentuk peribadatan kepada ahbar dan ruhban tadi. Anda merobkan, menuhankan alim-alim kalian, menuhankan rahib-rahib orang soleh kalian. Dikarenakan kultus individu, sendika dawuh, sami'na wa ta'na secara mutlak. Bahkan mereka mengatakan haram, barang halal dikatakan haram. Halal, barang haram dikatakan halal. Tolak ukurnya bukan person. Barakallahu fikum. Sebagian mereka menjadikan tolak ukur mizan, menilai sebuah kebenaran dengan semata-mata jumlah adat. Kebanyakan orang menggunakan al-kathrah, jumlah mayoritas, sebagai tolak ukur sebuah kebenaran.
Ketika yang enggak mayoritas dikatakan raumum, waneh. Gitu. Al-haq itu ya umumnya orang. Keumuman masyarakat. Yang raumum ini radikal. Yang raumum ini ekstremisme. Menggunakan al-jumhuriyah. Apa jari jumhur? Apa kata kebanyakan orang? Hanya semata-mata jumlah besar. Mohon maaf, dalam Al-Quranul Karim Allah Jalla wa'ala juga mengecam dan mengancam orang-orang yang menggunakan patokan jumlah besar semata untuk menilai sebuah kebenaran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati mayoritas kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, justru mereka ini nanti yang akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Jalla wa'ala. Kathrah mudillah. Jumlah besar, jumlah mayoritas yang menyesatkan justru. Mohon maaf, mayoritas semata bukan tolak ukur kebenaran. Semata-mata jumhur itu bukan tolak ukur kebenaran. Mau dibilang kelompok jumhur, komunitas jumhur, kiai jumhur, ustadz jumhur, alim jumhur, atau apapun yang dibahasakan jumhur-jumhur, atau dibahasakan mayoritas, semata-mata jumlah, bukan patokan. Dikarenakan kebanyakan umat manusia di muka bumi ini, faktanya, realnya, di atas penyimpangan dan kesesatan. Sedikit sekali yang di atas kebenaran. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mafhumnya, kebanyakannya kufur nikmat. Sebagian yang lainnya lagi juga menggunakan patokan bilangan untuk mengatakan hak. Kali ini menggunakan al-qillah. Jumlah minoritas. Jumlah yang sedikit. Jumlah yang enggak seberapa. Ini sebagai patokan sebuah kebenaran. Kami adalah ghuraba, orang-orang yang asing. Kami adalah ghurabaul ghuraba, orang-orang yang asing, di tengah-tengah yang asing-asing. Nah, mungkin zaman berikutnya lagi ada lagi tasalsul al-ghurbah nanti. Sekarang sudah ghurba kedua, dulu ghurba pertama, ghurba kedua, dimunculkan ghurba ketiga, nanti mungkin ghurba keempat, ghurba kelima. Masuk ke IM1, IM2, IM3, IM4, IM5. Semata-mata menggunakan jumlah sedikit. Jumlah sedikit. Rasul memuji yang namanya ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Tuba bagi orang-orang yang asing, yang diasingkan, yang dikucilkan, dikatakan cuma sedikit. Lihat itu kisahnya Nabiullah Musa dengan Fir'aun. Fir'aun dengan para tentaranya berbangga dengan jumlah besar dan menjuluki Nabiullah Musa dan para pengikutnya syirzimatun qalilun. Syirzimat kecil, mereka tuh syirzimatnya kecil, kelompok kecil yang enggak banyak. Tumpas mereka, batil mereka itu. Doktrinnya Fir'aun kepada para pemujanya. Sedikit. Semata-mata jumlah minoritas, jumlah sedikit dikatakan hak. Barakallahu fikum. Mohon maaf, ayat dan hadis yang disebutkan ini terlalu mahal nilainya, hanya untuk semata-mata jumlah.
Syirzimatun qalilun, yang disebutkan itu adalah sosok nabi, sosok rasul. Nabiullah Musa alaihissalam pasti benar, ala shawabin, pasti benar, tidak mungkin batil. Hatta seorang diri, hatta 1-2 orang pengikutnya. Nabi itu, rasul itu, Anda bukan nabi, bukan rasul. Barakallahu fikum. Hadis yang Rasul sampaikan tentang para ghuraba itu bukan semata-mata orang yang diasingkan karena jumlah, tapi diasingkan karena sifat-sifat mulia yang ada pada mereka, sifatnya ahlul haq. Hidup di tengah-tengah masyarakat kebanyakan yang rusak. Baca riwayat yang lain yang membicarakan tentang para ghuraba. Diperjelas oleh Nabi kita Muhammad SAW. Diterangkan siapa ghuraba itu. Dibandingkan riwayat alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Orang-orang yang saleh ketika masyarakatnya rusak. Saleh, bukan orang yang fasik fajir. Wa fi lafdhin alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh kebanyakan orang, yakni dari bimbingan Islam dan Sunnah. Mereka ini yang mengadakan islah, salahun wa islah, menyampaikan bimbingan Islam, menyampaikan bimbingan Sunnah, mengembalikan kemurnian Islam dan Sunnah. Di tengah-tengah masyarakat yang mulai mengotak-ngatik bimbingan Islam dan Sunnah, mencoreng-morengnya, merusaknya, mereka memperbaikinya. Sosok saleh yang bertakwa, yang berjuang membela Sunnah, memperbaiki bimbingan-bimbingan Sunnah. Bukan orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh. Bukan orang yang jahat, yang buruk akhlaknya. Bukan orang yang fasik, fajir amaliyahnya. Dia sahibu sunnah di tengah-tengah masyarakat yang dipenuhi dengan berbagai macam kebid'ahan. Saleh, bertakwa di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan al-ma'asi wa dzunub syahawat. Orang yang akhlak yang mulia, berbakti yang luhur di tengah-tengah masyarakat yang rusak dan bejat moralnya. Orang baik-baik ini bukan semata-mata kecil, sedikit asing, tapi mereka sedikit di atas sunnah, sedikit di atas bimbingan Islam yang benar, sedikit bahkan bisa berjuang membela agama Allah Jalla wa'ala. Mohon maaf, bukan semata-mata sedikit. Ada sifatu ahlil haq di dalamnya. Barakallahu fikum. Macam-macam, sebagian orang patokannya menggunakan mazhabnya, sebagian lagi menggunakan A, menggunakan B. Dikarenakan banyak pandangan-pandangan yang bertebaran tengah-tengah masyarakat luas tentang mizan, tolak ukur mengenai sebuah kebenaran, semakin menjadikan hak yang sesungguhnya semakin samar, semakin bias. Sehingga semakin sulit kebanyakan orang ketika itu mengenali kebenaran nurul haq. Ketahuilah, inna alal haqqi nura. Sesungguhnya di atas al-haq itu ada cahayanya. Itu asar dari Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah meridai beliau. Kalam panjang yang diasarkan dari beliau, semoga Allah meridainya. Dan di akhir mengatakan fa inna 'alal haqqi nura. Sungguh di atas al-haq itu ada cahayanya. Setebal apapun kabut yang menutupinya, masih ada dari jarak yang sangat jauh sana kelihatan berkas-berkas sinar kebenaran.
Dikarenakan al-haq itu memiliki sifatun, dalailu wa amarat. Dia punya kriteria khas. Al-haq itu memiliki ciri-ciri khas. Memiliki bukti-bukti, dalil-dalil yang menunjukkan al-haq ini. Ikhwan fillah azakumullah, pada kesempatan kali ini. Iku sik mukadimah lho ya. Tak kasih mukadimah ben temanya masuk. Ngoten nggih. Nek langsung masuk kok bingung. Ikhwan fillah azakumullah. Cukup banyak penjelasan ayat, penjelasan hadis, penjelasan kalam para ulama yang menerangkan tentang sifatul haq. Yang menerangkan tentang dalailuhu wa amaratuh. Di antaranya dari khonafidina azakumullah, al-haq ilahiyul masdar. Ini bahasa kekinian. Al-haq itu diantara kriterianya, ciri-cirinya, tanda-tandanya, dan ini tolak ukurnya adalah ilahiyul al-masdar. Masdar sumbernya, referensinya, datangnya. Ilahi dari Allah Jalla wa'ala. Al-haqqu min rabbik. Yang namanya al-haq itu dari Rabbmu. Wa qulil haqqu min rabbikum. Al-haq itu dari Rabb kalian. Al-haqqu min rabbik. Fala takum minal mumtarin. Al-haq dari Rabb kamu. Maka sungguh kamu jangan termasuk orang yang bimbang. Barakallahu fikum. Al-haq itu dari Allah Jalla wa'ala. Allah menurunkannya, Allah menjelaskannya, Allah menerangkan dengan segamblang-gamblangnya, dengan rujukan yang jelas, gamblang, disepakati oleh semua ulama Islam. Ada pada Al-Quranul Karim. Ada pada As-Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah. Ada pada Ijma'us Salaf. Al-Quran hakun kalamullah, sunnah nabawiyah yang sahihah hakun kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sunnah adalah wahyu. Belum mengatakan pada sebagian sahabatnya, uktub fawalladhi nafsi biyadi la yakhruju minhu illa al-haq. Tulis, sungguh demi Allah tidak ada yang keluar dari ini, belum mengarahkan kepada lesannya, tidak ada yang keluar daripadanya kecuali kebenaran. Sunnah nabawiyah yang sahihah, hak. Sehingga dikatakan huma masdarut tasyri', masdaru kulli syai', mizan. Dua ini sumber pensyariatan, tolak ukur, menilai segala sesuatunya. Quran dan sunnah. Dan yang ketiga mereka tambahkan ijma'us salaf. Apa yang disepakati oleh salafun salih. Ijma' yang mundhabit, ijma' yang dikatakan baku, yang benar, ijma' para salaf, ijma' sahabah, ijma' tabi'in dan ba'd tabi'in. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam akidah wasithiyahnya. Barakallahu fikum. Dikatakan ilahiyatul masdar. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti ini. Ikuti apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian.
dan jangan ikuti yang selain itu sebagai wali-wali kalian. Yang diturunkan dari Allah Jalla wa'ala. Wahyu. Al-Quranul Karim. Wahyu. Sunnah Nabawiyah. Sahihah. Wahyu. Ijma' para salaf dikarenakan selalu berkaitan dengan Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Inilah mizan dalam semua hal. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ada perselisihan, ada persengketaan, ada perpecahan, ada perseteruan, ada berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Beda pandang dalam menilai sebuah kebenaran. Apapun itu bentuk ikhtilafnya, perseteruannya, perbedaannya, kembalikan kepada Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Quran dan Sunnah itu tafsirnya. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasul datangkan kepada kalian ambil, dan yang berlarang kamu daripadanya tinggalkan. Barakallahu fikum. Ini sifatul haqqi wa amaratuhu. Ini tolak ukurnya. Semua ucapan, semua perbuatan, semua penyikapan, semua kondisi, semua orang, semua kelompok, semua golongan, apapun itu harus dipaparkan pada Quran dan Sunnah. Dan apa yang disepakati oleh salaful ummah, yang menyepakati yang sesuai dengan Quran dan Sunnah adalah hakun, yang menyelisihinya batil. Itu mizan syar'i. Inilah tolak ukur al-haq pada pandangan salafiyun, ahlus sunnah jamaah al-hadis, al-asar. Barakallahu fikum. Ini mizannya. Dikatakan ilahiyul masdar. Barakallahu fikum. Patokannya bukan fulan atau alan. Yang adanya Rasulullah SAW. Patokannya bukan kelompok A, kelompok B, golongan A, golongan B, partai A, partai B, ormas A, ormas B. Lah. Patokannya bukan banyak atau sedikit, viral atau enggak viral, sedikit follower atau enggak banyak follower zaman sekarang ini. Bukan itu patokannya. Mizannya adalah Alkitab, Sunnah dengan pemahaman para salaf. Barakallahu fikum. Ini perkara yang ma'ruf ya ikhwan. Tetapi kadang dikarenakan dahsyatnya fitnah sampai lupa dengan kaidah besar, prinsip besar salaf yang satu ini. Ini kan konsep dalam semua hal. Dikarenakan dahsyatnya fitnah. Dikarenakan saking cintanya kepada fulan, kepada alan. Atau saking bencinya kepada alan dan fulan. Melupakan mizan ini. Melupakan tolak ukur ini. Menggunakan mizan-mizan yang lainnya. Dan itu bukan mizan, bukan tolak ukur. Barakallahu fikum. Mau di masa tenang, mau di masa fitnah, mau di masa penuh kebaikan, atau di masa penuh kerusakan-kerusakan, ada fitnah, tidak ada fitnah, dalam semua hal, ini konsepnya, ini prinsipnya, dan ini ciri khas Ahlussunnah, ciri khas salafiyun. Kembali pada Alkitab, Sunnah, dengan pemahaman para salaful ummah. Ini yang pertama. Namun namanya fitnah yang begitu dahsyat dan samar. Hatta ahlul fitnahnya pun terkadang mengklaim mereka ini alal kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kadang mereka melebarkan syubhat, membawakan ayat, membawakan hadis, membawakan kalam ulama, fatwa ulama,
Dikatakan kerasnya fitnah, dahsyatnya fitnah, samarnya fitnah, sampai ahlul fitnah pun bisa menggunakan konsep ini. Sehingga yang mestinya cahaya al-haq tersibak, kelihatan terang benderang, ada kabut-kabut berikutnya lagi, samar lagi atau sebagian pihak. Maka dimunculkan yang kedua. Ini semua sungguhnya dibahasakan sifatnya al-haq atau samaratuh, buah kebenaran. Bisa dibahasakan dengan amaratuhu. Barakallahu fikum. Maka poin yang berikutnya adalah termasuk ciri-ciri al-haq ialah al-wuduh wa adamul istibah. Jelas gamblang, tidak ada kesamaran padanya, enggak ada syubhat padanya, gampang dipahami, gampang dicerna, tidak berbelit-belit. Bukan permainan retorika, bukan permainan bahasa, tapi ayat jelas dengan tafsirnya para salaf, hadis jelas sahih dengan syarahnya para ulama salaf. Gamblang, jelas, gampang dipahami, gampang dicerna. Dia bukan kaidah yang membuat pusing orang, bukan kaidah yang semata-matanya retorika, ucapan orang, bukan semata-mata falsafah, bukan semata-mata filosofi atau yang lain-lainnya. Wuduhnya dikarenakan sumbernya Quran, hadis, keterangan para ulama salaf. Yang lainnya, yang ini samar dikarenakan grupnya, yang itu nggak paham, nggak jelas karena beda grupnya. Yang menggunakan taifiyah, firqah dan segala macamnya. Yang ini gamblang jelas karena ustadznya, yang itu tidak gamblang jelas dikarenakan bukan ustadznya. Wuduh. Ya namanya juga fitnah besar, fitnah yang dahsyat bahkan gelap. Yang wadih pun jadi samar, jadi gelap. Dikasih poin yang ketiga. Barakallahu fikum. Ciri-ciri al-haq itu barakallahu fikum juga bisa dikenali dari ansaruhu wa atba'uh. Orang-orang yang mengikutinya, para pembela-pembela kebenaran, ahlul haqnya. Mereka memiliki sifatun wa simatun, memiliki kriteria, tanda-tanda, ciri-ciri yang bisa kamu lihat langsung dengan mata kepala kamu sendiri. Wa kadza batil. Ahlul haq itu akidahnya lurus, kokoh, manhajiyahnya lurus, kokoh, tauhidnya murni. Ahlul haq itu orang yang saleh, yang bertakwa, ubudiyahnya ala sunnah. Ahlul haq itu akhlaknya mulia, budi pekertinya luhur, lesannya santun. Itu nampak pada ansaruhu wa atba'uh. Yang namanya al-batil lawan daripada itu. Ada penyimpangan akidah, pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh, bahkan radikal, bahkan ekstrim. Ubudiyahnya tidak beres, pergaulannya tidak beres, lesannya tidak beres, akhlak adabnya tidak beres. Kelihatan langsung, antum bisa memandangnya dengan kedua mata antum ini. Barakallahu fikum. Kelihatan banget dikaitkan dengan ahluhu wa ansaruh. Barakallahu fikum. Tidak mungkin sahibul haq,
Orang yang dikatakan ahlul haq di atas kebenaran, lesannya lebih turah. Tidak pernah menjaga lesan. Isinya caci maki. Isinya mengobrol aib. Isinya mengumbar-umbar kesalahan orang lain. Yang diumbar bukan aibnya masyarakat biasa, penguasa, ahlul ilmi, para ulama, para du'atus sunnah, salafiyun. Kelihatan sekali akhlaknya. Sahibul haq akhlaknya lurus, budi pekertinya luhur, memiliki norma-norma, etika-etika yang luar biasa yang diajarkan dalam Islam. Sahibul haq bukan sayyul khuluq, bukan orang yang arogan, bukan orang yang preman dan semisal itu. Kelihatan ya akhi pada ansaruhu wa atba'u. Dikatakan al-haq itu ketika diilmui, dipelajari, dilusuri dan diamalkan, langsung membekas pada pelakunya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Ucapannya, perbuatannya, kondisinya, penyikapannya dan semua yang terkait dengan dia selaras dengan al-haq tadi. Barakallahu fikum. Kelihatan. Barakallahu fikum. Ya kadang juga ahlul haqnya ini error. Tapi itu kasuistik, bukan watak aslinya dia. Kadang fitnah yang begitu besar, ya dikarenakan gemesnya, karena jengkelnya melihat para fatanin yang menebar fitnah begitu kejam, begitu bengis, begitu zalim, begitu tega, dia kata nggak kuat, prol sedikit, gitu ya, sedikit lepas kendali. Tapi kamu diingatkan, dia akan mudah kembali pada aslinya. Barakallahu fikum. Tapi pada umumnya nggak demikian. Ahlul batil kadang, masya Allah kelihatannya hannu, ini bahasa Arab jamaah nih. Ya hannu lembut, ya hannu santun, ya hannu bijak, bla bla bla. Aslinya kasar, tegaan, kejam, arogan, preman. Itu nampak dengan mata kepala sendiri. Kamu saksikan bagaimana keadaan mereka ini, barakallahu. Masih samar juga. Bisa juga Anda kenali al-haq dan al-batil itu dari sisi finishnya. Nihayatuhu. Nihayahnya. Ujungnya. Finish daripada semua yang ada ini. Barakallahu fikum. Al-haq itu nihayahnya kebaikan. Al-batil itu nihayanya kejelekan. Orang-orang yang di atas kebenaran, finishnya nanti, di akhirnya nanti, di akhir hayatnya nanti, mendapatkan husnul khatimah, ala khair, ala sunnah, istiqamah di atas sunnah. Wal aqibatu lit taqwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Ahlul batil pada ujungnya nanti jelek. Penyimpangan-penyimpangan, syuhud, keganjilan, pemahaman, pemikiran, ideologi. Su'ul khatimah di ujung hayatnya, naudzubillah. Kelihatan di ujungnya nanti. Barakallahu fikum. Kalau tadi kan di sela-sela fitnah nampak dari sepak terjang pelakunya masing-masing, sahibnya masing-masing. Mestinya di tengah-tengah ini kelihatan. Karena sebagian orang tidak bisa mengenalinya juga ujungnya. Ujungnya, nihayahnya, finishnya. Kata Al-Hasan Basri rahimahullah, al-fitan idza aqbalat aradha kullu alim
Wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Fitnah itu kalau datang baru muncul langsung dikenali oleh para ulama ahlul ilmi. Ini fitnah, hati-hati. Ini fitnah, hati-hati. Yang ulama mengenali, yang memiliki ilmu mengenali, yang masya Allah terbimbing dengan para ulamanya akan mengenali. Ada kalanya dan banyak sekali yang nggak mudeng-mudeng juga, nggak paham-paham juga. Di ujungnya, wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Ketika telah pergi fitnahnya, usai fitnahnya, finish fitnahnya, akan diketahui, dikenali oleh semua yang jahil. Hatta orang jahil ngerti. Oh iya ya. Dia lagi. Gimana bahasa ngapak gitu? Ini nggak beres berarti. Oh itu fitnah. Oh itu fitnah. Oh ternyata orangnya bla 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 bla. Nihayahnya. Ya, jangan sampai nunggu ujung ya akhi. Khawatir nunggu ujung di tengah-tengah bablas. Tergerus oleh berbagai macam fitnah. Dari mulai awal kenali. Ini. Dari mulai awal, pertengahan, dan ujungnya. Barakallahu fikum. Masih kurang jelas juga. Dikasih ujung masih belum paham juga. Al-haq itu yang juga dikenali dari a'da'uhu. Dari ahlul batil yang betul-betul merupakan musuh-musuh al-haq tadi. Barakallahu fikum. Kalau dibahasakan oleh para salaf, antum kenali para korin-korinnya. Siapa yang datang kepadanya, siapa yang singgah kepadanya, siapa yang mendukungnya, siapa yang mensupportnya. Barakallahu fikum. Ini upaya atau cara sebagian salaf dalam mengenali sebuah kebenaran. Nah, kalau kamu kepingin al-haq yang mana, antum perhatikan kemana arah musuh-musuh agama menodongkan senjata mereka, mengarahkan panah-panah mereka. A'daul Islam, a'daul sunnah tidak mungkin mengarahkan panahnya kepada amsaluhum yang semisal mereka dari kalangan kaum kufar atau dari kalangan bid'ah wal ahwa atau dari kalangan fitan. Tidak mungkin jeruk makan jeruk. Mana bahasanya ya? Kok kasar banget bahasanya ini? Tidak mungkin ahlul fitnah maka ahlul fitnah yang lainnya. Tidak mungkin panah mereka diarahkan kepada yang sama-sama ahlul fitnah. Orang mungkin ini bakal dilindungi dikarenakan sama. Panah mereka akan diarahkan kepada musuh-musuh mereka yang mereka bidik. Dan semua ahlul batil dengan berbagai macam ragam dan bentuknya, meskipun mereka berbeda-beda pahamnya, berbeda-beda akidah manhajiyahnya, berbeda-beda tujuannya, satu bidikannya, satu musuhnya, ahlul haq. Anak abdul haq. Ternyata panah musuh-musuh agama saya dibidik kepada hada. Dari mulai musuh-musuh Islam, kaum kufar, sampai muslimin yang dikatakan menyimpang, muslimin yang dikatakan fasik tadi, arahnya ke sini. Hada haqqun insyaallah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Dibahasakan mengenali al-haq dengan cara mengenali yang batil. Kalau kamu tahu ini batil, ini batil, ini batil, lawannya adalah hak. Kamu tahu ini hak, lawannya adalah perkara batil. Sehingga antum harus mengenali dua-duanya. Kenali kebenaran untuk diilmui, dipegangi, diamalkan, didakwahkan. Kenali yang batil-batil untuk kamu waspadai. Dan dengan mengenali yang batil-batil ini, antum semakin paham, semakin tahu al-haq tadi. Dengan mengenali abdaduha tatabayyanul asya'u. Mengenali lawannya akan semakin jelas sesuatu itu. Ini hak akan semakin gamblang, semakin jelas ketika antum tahu lawannya. Ini al-batil. Barakallahu fikum. Insyaallah ya ikhwan, disertai dengan doa, mohon taufik kepada Allah, disertai tawakal kepada Allah, rujuk ila Allah, kembali kepada Allah.
Mohon taufiknya. Allah Jalla wa'ala akan memberikan kepada kita semua furqan, basirah, yang bisa membedakan hadza haqqun wa hadza batil. Intinya adalah bukan masalah jumlah. Ada kalanya ahlul haq itu besar, mendominasi, jumlahnya sangat banyak, dan mereka adalah ahlul haq. Maka dia katakan ini kebenaran. Jumlah besar adalah bisyarah, kabar gembira untuk mereka semuanya. Alhamdulillah ala ni'amihi wa taufiqihi. Barakallahu fikum. Di dalam hadis disebut dengan as-sawadul a'zam. Alaikum bis-sawadil a'zam. Wajib atas kamu kembali kepada as-sawadul a'zam, hitam yang paling besar. Kata-kata hitam menggambarkan jumlah orang yang sangat banyak yang kamu saksikan dari kejauhan. Antum dari kejauhan memandang orang begitu besar, begitu banyak, akan nampak hanya hitam-hitam saja. Menggambarkan jumlah yang paling besar, yang paling mayoritas. Alaikum bisawatil a'zam, kata Rasul. Beliau sampaikan di zamannya Rasul. Di masa itu yang mayoritas muslimin. Belum ada yang namanya penyimpangan bid'ah yang begitu nampak. Belum ada yang namanya kelompok menyimpang yang begitu nampak. Baru ada di setelah wafatnya Rasulullah SAW. Baru muncul ketika di era-era Uthman bin Affan, semoga Allah meridainya. Muncul Khawarij, Syiah, dan yang lainnya. Sebelumnya ini mereka adalah syirzibatun qalilun. Sedikit jumlahnya, aneh orangnya, nyeleneh orangnya. Yang paling besar, yang jumhur mayoritas, para sahabat. Alaikum bisawatil a'zam. Yang semacam ini kembali pada sawatul a'zam, kepada jumhur, kepada mayoritas. Karena kala itu ini adalah para sahabat, ahlul haq. Wah, ketika Anda melihat jumlah besar Ahlussunnah, Salafiyin, ribuan orang, puluhan ribu orang, Salafiyin semua, Ahlussunnah semuanya. Alhamdulillah ala ni'amih. Ahlul haq banyak. Barakallahu fikum. Ini banyak sekarang ini. Banyak lebih dari 3 ya. 3 ke atas. Barakallahu fikum. Banyak. Kita mengatakan alhamdulillah ala ni'amih wa taufiqih, jumlah besar, dan alal haq ala sunnah. Disebut dengan sawadul a'zam. Ada kalanya barakallahu fikum yang sedikit itu juga benar. Tetapi bukan semata-mata sedikitnya. Pada orang-orang ini ada sifat-sifatnya ahlul haq yang dikatakan ghuraba tadi. Maka dipuji dalam hadis fatuba lil ghuraba. Sedikit jumlahnya, kecil dibandingkan dengan yang lain yang lebih besar, tapi yang kecil ini ahlul haq ala sunnah. Ghuraba ala sunnah. Al-qabin al-jamr, yang mengembara api, termasuk sunnah. Di masa, di era penuh dengan berbagai macam kerusakan. Hadza ahlul haq. Kata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaah yang disebutkan dalam hadis tentang perpecahan umat itu ialah ma wafaqal haqq, yang sesuai dengan kebenaran, wa in kunta wahdak, meskipun seorang diri. Antum seorang diri di tengah-tengah satu bangsa, satu negara, laisu ala sunnah, anta sahibul haq, andal jamaah. Barakallahu fikum. Musuh yang lain salah. Yakinlah ketika antum ala sunnah. Sedikit kadang itu kebenaran. Terkadang pula yang jumlah besar batil, bukan sebagai ahlul haq. Yang disebutkan dalam ayat tadi yang dibawakan di atas, surain tuti aktsara min fil ardi yudilluka an sabilillah. Tentu faktanya jumlah besar kaum kufar, kaum musyrikin, ada ahlul batil. Jumlah besar al-firaqul dhallah, berbagai macam kelompok yang sesat yang menyesatkan. Ini ahlul batil. Jumlah besar para fusak, para fujar, ahlul ma'siyah. Ini semuanya adalah ahlul batil. Dipahami ya? Kadang sedikit pun juga batil. Kadang memang alal batil. Punya paham-paham yang aneh, yang syad, ganjil. Sudah ganjil, sudah aneh, sedikit lagi jumlahnya. Ada apa enggak ada? Ya ada.
Semua itu ada di dunia, Ikhwan. Sedikit sesat, kufur lagi, bahkan sedikit lagi. Ini dikatakan syad, ahlus syudud, wal inhiraf, orang-orang menyimpang, yang ganjil, yang aneh-aneh. Bisa kamu katakan sirzimatun qalilun alal batil. Jumlah sedikit dari perkara yang batil. Dan mereka bukan ghuraba, mohon maaf. Ghuraba itu adalah ahlul haq. Di dunia ini ada pemuja iblis. Gimana kalau dibahasakan bahasa kekinian? Hah? Ibliser. Hah? Apa namanya? Oh, satanisme. Setan, dari setan kan? Setanisme. Setan ya kurang sangkar ya. Iblis itu kejam. Artinya menggambarkan betapa kacaunya dia. Ya wis iblis apa gimana? Ya insyaallah. Ya. Itulah pahamnya. Nah, orangnya satanis kayak gitu ya. Yang ini setanis kayak gitu ya. Kadang dibahasakan pakai R, ibliser kan gitu ya. Follower ibliser, pemuja iblis. Ada, dan mereka adalah iblisiun, sesat, kafir. Dipahami ya? Ada apa? Apakah ada? Wah, ada. Nyembah yang aneh-aneh loh ada. Ada apakah ada? Ada. Ngaku sebagai nabinya hewan lo ada. Ngaku sebagai nabinya pohon lo ada. Semuanya ada. Kecil sedikit. Tapi dia ala batil, ala kufur, ala syirik. Haraplah itu. Ada apa enggak ada? Mengaku melahirkan Imam Mahdi. Ada apa enggak ada? Adakah pengikutnya? Ada sedikit. Sehingga itu bukan sebagai patokan. Patokannya adalah Alkitab, Sunnah dengan pemahaman para salaf, ilahiyatul masdar, dan dengan ciri-ciri yang lain yang disebutkan di atas ketika di tengah-tengah fitnah begitu besar, yang begitu samar. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan taufiknya bagi kita semua. Diberi taufik ala sunnati wal Islam, diberi furqan untuk bisa membedakan antara hak dan yang batil. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.